Ibu ayah. Putra kalian tidak berbakti. 5 tahun. Aku akhirnya bisa kembali menemui kalian. Jangan khawatir. Balas dendam darah keluarga Lin kita dari 5 tahun lalu. Biar mereka tahu akibat mengkhianati. Membayar harganya. The film was translated. Sepertinya aku benar-benar tidak salah tempat. Gu Heng, Gu Heng. apa yang kau lakukan di sini? Yuyin, kamu akhirnya kembali. Aku dengar tuan tua sakit parah. Aku sengaja datang untuk melihat. Kami akan menyewa dokter sendiri. Kami tidak butuh perhatian palsumu. Yuyin, omongan macam apa itu? Hanya orang-orang ini. Mereka bahkan tidak bisa mengetahui apa penyakitnya. Dan kamu mengandalkan mereka. Aku di sisi lain telah mengundang dokter jaga terbaik di seluruh Northern Province, Dr. Langit Yu, untuk mengobati penyakit tuan tua. Dokter Langit Chu, apakah itu yang dikenal sebagai tangan suci 100 bunga Dokter Langit Chu? Benar, dengan dia di sini, kakekmu pasti akan baik-baik saja. Tapi, Yuyin siapa ini? Ini temanku. Dia mendengar bahwa kakek sakit parah. Dan dia bilang dia bisa membantu, jadi dia kembali bersamaku untuk melihatnya. Yuyin, aku harus mengingatkanmu sesuatu. Urusan profesional sebaiknya tetap diserahkan kepada profesional. Jangan percaya sembarang orang. Itu berlaku juga untuk mencari teman. Cukup Gu Heng, jangan keterlaluan ini. Ini temanku. Untuk bisa menjadi teman Yuyin, kamu pasti bukan orang biasa kan? Boleh saya tahu nama Anda yang terhormat Tuan? Dan dari keluarga terkemuka mana Anda berasal? Kau belum memenuhi syarat untuk tahu. Kamu. Aku adalah putra dari keluarga Gu di Northern Province, di provinsi utara selain Penatua Hai. Tidak ada orang yang tidak berani diprovokasi oleh Gu Heng. Jangan berpikir hanya karena kamu teman Yuyin, kamu bisa kurang ajar padaku. Keluarga Gu. Jadi kenapa kalau aku membunuhmu? Sungguh keterlaluan. Yuyin, teman macam apa yang kamu buat ini? Dalam hal kekuatan, keluarga Guku setingkat di atas keluarga Longmu. Aku dengan baik hati mengundang Dr. Langit Yu, dan kamu malah membiarkan temanmu ini kurang ajar padaku. Tunggu saja. Aku akan ingat tamparan ini. Dokter Langit Yu, bagaimana keadaan kakekku? Elder Long sudah tidak dalam bahaya serius lagi. Sufin. Dia hanya perlu istirahat dengan baik untuk sementara waktu sekarang, dan dia akan pulih. Benarkah? Kalau begitu bolehkah aku masuk dan menemuinya? Silakan. Kakek-kakek. Sungguh hebat, kakek baik-baik saja. Aku membuatmu khawatir. Tuan-tuan. Juga Tuan Mudaku dan Dr. Zhu. Kalian berdua sudah bersusah payah. Elder Long, Anda terlalu baik. Mengobati penyakit dan menyelamatkan orang adalah tugas utama kami sebagai dokter. Itulah yang seharusnya kami lakukan. Seperti yang diharapkan dari Dr. Zhu. Aku tidak menyangka secepat ini membawa Elder Long kembali dari ambang kematian. Mata Dewa Koting Sekti Surgawi Daoji, True Lord King Yuan, dengarkan panggilanku dan bantu aku menembus ilusi. Dr. Langit Zhu bahkan bisa menyelamatkannya. Melihat ini, hari ini benar-benar membuka mata. Elder Long, Anda terlalu sopan. Perasaanku pada Yuyin sepenuhnya tulus. Pengabdianku jelas terlihat oleh semua orang. Jadi begitu. Yuyin. Ini adalah Ini temanku. Jadi kamu teman Yuyin. Dengar, aku sudah tua sekarang. Segala macam penyakit. Mohon maaf atas penampilanku, teman muda. Tidak apa-apa, kesehatanmu yang penting. Ada apa? Bahkan Tetua Long begitu menghormatinya. Dia penolong yang baru ditemukan Yuyin. Ingin bergabung untuk menghadapi keluarga Guku. Jadi kenapa? Di seluruh Northern Province, siapapun yang berani menentangku Gu Heng hanya akan memiliki satu hasil. Tapi Tetua Long, penyakitmu sepertinya belum sembuh. Kita tersumbat, batin pun gelisah. Jika tidak sepenuhnya teratasi, aku khawatir kau tidak akan hidup lebih lama lagi. Yuyin, apakah ini teman yang kamu bawa? Mengucapkan kata-kata liar di depan Tetua Long. Kamu benar-benar tidak takut mati. Tuan Lin, sebenarnya ada apa? Penyakit Tetua Long sama sekali tidak sembuh. Jika tidak cepat memecah penumpukan ki di dalam Tuan Tua Long, dalam 3 hari meridian jantungnya pasti akan hancur. Wafat akibat kehancuran tubuh. Konyol. Maksudmu aku gagal? Berani sekali dia mempertanyakan Dr. Langit Zhu. Itu adalah milik provinsi utara kita. Tangan suci 100 bunga yang paling tangguh. Benar. Dan orang ini terlihat sangat muda dan sangat arogan. Ini bukan hal yang baik. Kau dan menyebut dirimu Dokter Langit.
Kamu ini apa? Berpikir kamu punya sedikit keterampilan medis. Kamu bisa begitu saja di depan Dokter Langit Su, memamerkan keterampilanmu yang terbatas. Dokter Langit Su adalah dokter langit tua, paling top tier di Provinsi Utara. Ingin berobat padanya bahkan janji pun sulit didapat. Hak apa yang kamu miliki untuk mengkritik di sini? Anak muda yang percaya diri. Tentu saja itu hal yang baik. Tapi terlalu percaya diri akan mendatangkan bencana pada dirimu sendiri. Jangan gegabah, masa depanmu masih panjang. Kalau begitu beranikah kau bertaruh denganku? The film was Pasti penyakit translated parah Tetua Long and kini telah pulih. narrated by M Media. Hanya denganmu orang tak dikenal. Kamu masih ingin bertaruh denganku, Gu Hen. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Karena aku adalah tabib langit yang sebenarnya. Kamu ini tabib langit. Aku pikir kamu hanya dukun palsu. Kau mendekati keluarga Long demi keuntungan. Ya, Yuyin. Kamu bahkan percaya pada trik penipuan seperti itu. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Kamu benar-benar terlalu lancang. Su Sheng, aku sudah puluhan tahun jadi tabib di seluruh provinsi utara. Semua orang yang melihatku bersikap hormat. Meskipun begitu, aku tidak akan berani menyebut diriku tabib langit. Kamu bocah muda. Sebenarnya begitu sombong. Sampah tak berguna. Sekarang, setelah keadaan sampai seperti ini, aku ingin melihat. Masih mau main trik apa lagi? Sekelompok pria tampan. Tabib langit yang kukatakan. Benar-benar sakti. Kakek, kakek ada apa? Kakek jangan menakutiku. Kakek, Di masa sulit hati orang gelisar dan takut. Akan jadi dokter yang menyelamatkan nyawa. Song Ying bantu aku. Songjing menerima perintah. Dokter kuno menyembuhkan dengan hati. Obat yang mencapai mulut membasmi akar penyakit. Tangan dokter modern adalah alat penyembuh. Penyakit kronis hanya diobati gejalanya, bukan akarnya. Jika tidak ada hati dokter yang baik hati. Bicara selamatkan dunia. Tuan Lin kakekku. Jangan khawatir, serahkan padaku. Diferensiasi 6 saluran. Membasmi penyakit jahat. Kakek, kakek kau baik-baik saja kakek. Yuyin, lihat teman yang kamu bawa ke sini. Jika Tetua Long mengalami kecelakaan, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Tutup mulutmu. Perhatikan baik-baik. Jarum emas penyelamat penuh kasih. Pergi. Pemanggilan dewa. Pemanggilan regresi. Bubar. Kakek-kakek, Maksani iblis macam apa ini? Lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Aku memberitahumu, jika Tetua Long meninggal, tunggu saja neraka menantimu di sisinya. Energi di tubuh Tetua Long semakin berkurang. Sudah sangat merusak meridian jantung Tetua Long. Aku hanya membantunya, melepaskan energi pembunuh total. Energi mematikan. Bicara besar, padahal belum menyembuhkan. Dan kamu masih di sini bermain trik. Tuan Lin. Jangan khawatir, kakekmu baik-baik saja sekarang. Lin Yan, jika sesuatu terjadi pada Tetua Long, aku Gu Hen akan menjadi orang pertama yang berurusan denganmu. Su Anda, dokter langit terbaik di Provinsi Utara, dikenal sebagai tangan suci 100 bunga. Anda seharusnya punya cara lain untuk menyelamatkan Tetua Long. Tolong bertindak cepat. Jangan biarkan bocah ini membawa bencana pada keluarga Long. Bukan aku tidak mau menyelamatkannya. Kamu juga melihat tubuh Tetua Long. Sebelumnya tidak ada masalah besar. Tapi bagaimana hasilnya sekarang? Setelah bocah ini memperlakukannya seperti ini. Jujur saja, aku juga nggak pede. Kau bicara omong kosong. Kurasa kau tidak tahu malu. Nomor 1 di dunia. Jika Tetua Long sudah sembuh, mana mungkin dia masih seperti ini? Siapa yang bisa menebak akal licikmu? Kamu yang merawatnya. Dan sekarang dia dalam keadaan seperti ini. Kamu ingin aku Sus yang menanggung kesalahan ini. Dalam mimpimu. Benar. Tetua Long awalnya hampir baik-baik saja. Gara-gara kau, dia pingsan lagi. Aku pikir kamu punya niat jahat. Hari ini aku akan mewakili keluarga Long. Dan memberimu pelajaran yang bagus. Orang-orang ikat dia untukku. Kakek. Kakek kau baik-baik saja. Apakah ada yang tidak nyaman kakek? Aku baik-baik saja sekarang. Sekarang aku merasa seluruh tubuhku jauh lebih lancar.
Sebelumnya, seakan ada beban berat di dadaku. Sekarang aku merasa 10 tahun lebih muda. Dan bukan hanya itu. Kakek-kakek kau bisa berdiri. Bukan hanya aku merasa kakiku lebih baik sekarang. Tapi juga, energi saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sepertinya aku masih punya 10 tahun. Kakek apa yang kau katakan? Kau hidup 100 tahun lagi tidak masalah. Benar. The film Sepertinya was Tetua Long pulih translated dengan and sangat cepat. narrated Ini by semua berkat Amelia. Dr. Langitsu. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Selama Tuan Long sehat itu sudah cukup. Meski Dr. Su tak berhasil menyembuhkannya. Tapi kamu bisa melakukannya. Kebaikan ini. Kami di keluarga Long pasti akan membalasmu. Bukan Nona Long. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Dia bilang kau tak terlalu pandai mengobati. Tapi orang ini sangat tebal muka. Memujimu. Kamu, Linian, apa maksudmu? Ini jelas pekerjaan tabib Zhu. Benarkah? Dia benar-benar menyelamatkan Pak Tua Long. Tentu saja itu aku. Tetua Long disembuhkan oleh Dr. Langitsu. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Dan berkulit tebal. Kamu hanya kebetulan pada waktu yang tepat. Jika tidak ada perawatan Tuan Zhu sebelumnya. Hanya karena tipu muslihatmu. Sekarang Tuan Long mungkin tidak tahu. Hidup mereka sudah dalam bahaya. Menarik. Jadi begitu. Jadi kau percaya sepenuhnya pada Dr. Su, kan? Itu wajar. Tuan Gu, kamu, apa yang kamu berikan padaku? Kau tidak yakin? Tuan Long selamat berkat Dr. Langit Su. Ini hanya dari tubuh Tetua Long. Energi mematikan yang telah kukumpulkan belum tersebar. Jika kau tidak ingin seperti Tetua Long, tubuhnya dipenuhi aura kematian, kau harus meminta Dr. Langit Su cepat selamatkan kau. Sama seperti yang kualami waktu itu. Sama persis. Kayaknya Tuan Lin sungguh telah menolongku. Terima kasih Tuan Lin. Ada apa Dr. Langit Su? Cepat bantu. Bukankah kau dikenal sebagai Master Bunga? Takkan sulit menyelamatkannya lagi. Dr. Langitsu, tolong, selamatkan aku. Jangan lupa menyelamatkan. Begitu energi mematikan menyebar, itu akan menggerogoti meridian. Semakin lama kau menunda, gurumu akan menjadi orang yang tidak berguna. Jika kau tidak bisa menyelamatkannya, aku akan membuatmu seperti dia. Linian, tolong selamatkan aku. Aku mohon padamu. Mengapa aku harus diselamatkan? Aku hanya orang yang tidak berguna. Aku jelas tak selevel dengan Dr. Su. Tuan Lin. Berhenti mengolok-olokku. Aku akui bahwa Tetua Long sakit. Sama sekali tidak sembuh. Tolong selamatkan dia. Tuan Gu. Ya Tuhan. Dr. Langitsu ternyata mengakuinya sendiri. Dia tidak menyembuhkan ini. Jadi begitu. Sepertinya penyakit ini. Anak muda ini benar-benar menyembuhkannya. Yang muda tangguh. Akhirnya mengakui bahwa dia benar-benar tertutup. Dokter Langitsu, apa yang terjadi? Dr. Langitsu, tolong jelaskan dengan jelas pada saya. Anda belum menyembuhkan penyakit ini. Mengapa Anda bilang sudah sembuh? Tuan Long, biar saya katakan yang sebenarnya. Saya melihat Anda sudah sakit parah. Dengan kondisi medis saat ini, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Awalnya saya hanya mengikuti permintaan Tuan Muda Gu, memberi Anda lebih banyak hari. Tunggu, Nona Long pasti serahkan ke Tuan Gu. Memberi apa? Katakan. Maksud Tuan Muda Gu, selama Anda diurus. Saat itu semua milik keluarga Long akan menjadi milik mereka. Maka saya juga. Nona Long, saya akui saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong selamatkan Tuan Muda Gu. Tuan Lin, tolong selamatkan Tuan Muda Gu. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda Gu, keluarga Gu akan membunuhku. Akan membunuhku. Tuan Lin, kau bebas atur sendiri cara menghadapinya. Lupakan saja. Aku tidak akan repot berdebat dengan mereka. Berikan obat ini padanya, dan dia akan baik-baik saja. Terima kasih Tuan Lin, atas kemurahan hati Anda. Tuan Lin, kebaikan hati Anda yang luar biasa. Saya Su Xiang akan mengukirnya di hati saya. Enya. Cepat. Tuan Lin, saya benar-benar harus berterima kasih hari ini. Kalau tidak, nyawa tua saya ini akan berakhir di sini hari ini. Pak Tua Long, kau tidak perlu bersikap begitu sopan padaku. Hanya membantu. Itu bukan masalah bagiku. Kau cuma melepasku hang begitu saja? Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Biarkan mereka pergi. Kuharap Tuan Muda Gu, efek samping setelah minum obat tidak akan terlalu tak tertahankan.
Maaf, aku sedikit kehilangan ketenangan. Sebenarnya datang ke sini kali ini adalah karena ada sesuatu yang ingin kukonfirmasi. Tuan Lin mohon, jangan sungkan. Hidup saya diberikan oleh Anda. Silakan berbicara dengan bebas. Pernahkah kau melihat benda ini? Batu ini terlihat sangat familiar. Benar. Itu kalung itu. Kalung. Tunggu, aku akan segera mengambilnya. Kakak ipar, selama kau menandatangani kontrak ini, Sertifikat nikah. menikahlah denganku. Rencana proyek. 200 juta ini akan menjadi milik keluarga Shenmue. Shenmue. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku tidak akan menikahimu. Nyonya Shen. Shenmue. Ada apa dengan Yutian? Selama bertahun-tahun, Yutianlah yang berkorban untuk kita. Apakah kau benar-benar harus bergantung pada pria jahat besar itu? Saya tahu sulit bagimu untuk membuat keputusan ini. Tapi ini adalah kolaborasi yang akhirnya berhasil saya dapatkan dari keluarga Dai. Menurutku, mengingat situasi keluarga Shen saat ini adalah kontrak penyelamat hidup. Siapa bilang Lin Yan pembunuhnya? Apa kau punya bukti? Raja Ilahi, kamu masih muda. Kenapa menyia-nyiakan waktu Mei untuk seseorang yang tidak akan pernah kembali? Tidak. Aku tidak melakukannya demi dia. Bahkan jika dia benar-benar pembunuhnya. Aku ingin mendengarnya memberitahuku secara pribadi. Pria yang kusukai Shenmue. Mengapa dia melakukan hal seperti ini? Ini juga salahku, tidak ada yang menyangka. Kakakku saat itu punya masalah psikologis yang begitu serius. Jika saja aku menemukannya tepat waktu, mungkin situasi ini tidak akan terjadi sekarang. Yutian, bagaimana kau bisa menyalahkan dirimu sendiri? Jika ada yang harus disalahkan, salahkan orang-orang itu yang kau kenal wajahnya tapi tidak hatinya. Jadi Bibi, itu sebabnya beban ini jadi tanggunganku. Kesalahan yang dibuat kakakku. Tentu saja aku adiknya harus menebusnya. Selama Momo bisa menikah denganku, saya Lin Yutian menjamin, aku pasti akan membantu keluarga Shen merebut kembali posisinya sebagai keluarga papan atas di kota Hai. Tuan Shen. Momo, ibumu dan aku selama 5 tahun terakhir selalu memanjakanmu, membiarkanmu bertahan. Tapi hari ini aku yang membuat keputusan. Aku tidak bisa hanya melihat keluarga Shen hancur di tangan kita. Cepat tanda tangani kontraknya. Aku tidak akan menandatangani. Cepat tanda tangani. Aku tidak mau menandatangani. Kamu Momo. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini. Aku tidak bisa membiarkanmu terus sebodoh ini. Cepat tanda tangani. Wanita secantik itu, kenapa Lin Yan mendapatkannya saat itu? Sayang sekali. Kecantikan yang tidak pernah kau sentuh sebelum kau mati. Hari ini biarkan aku membantumu dengan benar. Melatihnya. Berhenti. Kau adalah Lin Yan. Lin Yutian begitu khawatir pada kakak iparmu. Dia benar-benar cukup peduli. Lin Yan, kenapa kau di sini? Lama tidak bertemu. Semoga kabarmu baik. Adikku tersayang. Tidak, ini tidak mungkin. Sejak kapan aku menjadi begitu menakutkan? Di matamu. Lin Yan, kau benar-benar berani kembali. Momo adalah tunanganku. Kenapa aku tidak bisa kembali? Adapun dia Lin Yutian. Dia pantas mendapatkannya. Tunangan? Kamu masih tahu Shenmue adalah tunanganmu? Apakah kamu tahu? Karena apa yang kamu lakukan saat itu? Bagaimana keluarga Shen kita hidup 5 tahun terakhir The ini? film was Benar. translated and Sepertinya 5 narrated tahun by terakhir Envy ini, Media. cintamu padaku benar-benar dalam. Bukankah begitu adikku tersayang? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kamu masih berpura-pura. Cukup. Apa kau tahu bagaimana aku hidup 5 tahun terakhir ini? 5 tahun? Di mana saja kau 5 tahun terakhir ini? Istriku. Kamu sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Sekarang aku kembali. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Berhenti bersikap munafik. 5 tahun lalu, aku mengenalimu dan memutuskan untuk menikahimu. Tapi bagaimana denganmu? Setelah membuat masalah kau menghilang tanpa jejak, aku mempercayaimu. Sekarang kau kembali. Kau di depanku. Pergi pukul saudaramu. Kau membuatku merasa ketidakadilan yang kuderita selama bertahun-tahun, semuanya tidak ada artinya. Momo. Tolong percayalah padaku. Semua ini terjadi. Aku bisa menjelaskannya padamu dengan jelas. Sekarang aku kembali.
Aku di sini untuk mengganti kerugianmu 2 kali lipat. Kompensasi. Kau baru saja melarikan diri dari luar. Belum lama. Kompensasi apa? Hanya karena kau pria jahat gila. Sebaiknya kami mengirimmu ke kantor polisi. Berapa hadiahnya? Seorang saudara. Tidak sebaik adikmu. Kakak, aku sarankan kau jangan pura-pura bingung. Lebih baik menyerahkan diri ke polisi secepatnya. Kau seperti ini hanya akan menyusahkan kakak iparku. Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Meskipun kau tidak mati, lalu kenapa? Sekarang semua orang tahu kau orang jahat. Aku tidak percaya bahwa dalam 5 tahun ini, gelombang apa yang bisa kau buat? Bukankah itu hanya kontrak? Apa yang bisa diberikan Lin Yutian? Aku Lin yang bisa lebih baik darinya. 10, 100, atau bahkan 1000 kali lebih tinggi. Cukup Lin Yan. Berhenti membuat masalah. Bisakah kau lebih dewasa? Kartu ini. Ini 1 juta yang kutabung selama bertahun-tahun. Ambil ini dan pergilah. Apa itu mau-mau? Ini 1 juta. Keluarga Shen kami tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan. Kembalikan uangmu pada bajingan ini. Aku menyuruhnya memberikannya padanya. Pertunangan dibatalkan mulai sekarang. Aku Shen Mao dan kau Lin Yan. Tidak ada hubungan lagi. 1 juta ini untukku. Meskipun itu bukan apa-apa. Tapi terima kasih tetap saja. Aku tidak tahu siapa yang memberimu muka. 1 juta dan masih meremehkannya. Mari kita lakukan sekarang, sebelum kita menyesalinya. Ambil uangnya dan pergi. Kami di keluarga Shen tidak menyambut sampah sepertimu. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Orang yang kuidentifikasi Lin Yan. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Adapun mereka yang berutang padaku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Bagaimanapun sudah 5 tahun ini, aku berutang terlalu banyak padanya. Aku berutang padanya. Sepertinya kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Hai bodong dalam 1 jam. Aku ingin melihat keluarga Shen menghancurkan keluarga Lin sepenuhnya. Sertifikat nikah. Shen Mo, apa kau benar-benar tidak akan memikirkannya lagi? Ini kesempatan terakhirmu. Lin Yan sudah jadi apa? Apa kau benar-benar punya harapan padanya? Bagaimana mungkin aku Lin Yutia tidak bisa dibandingkan dengannya? Aku bilang masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lin Yan. Kau pergilah. Kau. Pokoknya mari kita cari Tuan Dai dulu. Lin Yan, aku tidak menyangka kau bisa lolos. Tapi karena kau berani kembali. Kalau begitu tidak masalah bagiku. Biarkan kau merasakan keputusasaan lagi. Pria tampan. Siang lagi. Ayo, aku akan sangat lembut. The film was translated Santai. and narrated by Mata emas, mata Media. api, rambut emas. Iblis dan monster tidak punya tempat untuk bersembunyi. Hancurkan. Apa itu tadi? Itu bahkan bisa menyihir pikiran orang. Ini juga untuk benda ini. Mungkinkah seseorang dari aula dunia bawah lagi? Ini tidak akan berhasil. Sepertinya aku harus pergi menemui guruku. Presiden Dai. Kau nakal sekali. David. Ini perusahaan jika kau melakukan ini. Aku akan malu. Seluruh perusahaan adalah milikku. Tanpa The film was perintahku. translated Tidak ada yang and boleh datang dan narrated by mengganggu kita. Media. Santai saja sayang. Siapa itu? Siapa yang buta? Siapa yang berani merusak waktu baikku? Kakak sulung. Ini adikku tersayang. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Saat ini, saya punya proyek 20 miliar. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. 20 miliar. Presiden Dai, kau menyakitiku. Keluar. Aku sedang bicara serius, tahu. Adikku, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Proyek ini sekarang ada di tangan keluarga Shen. Keluarga Shen. Jadi itu bukan proyekmu. Lalu kenapa kamu memintaku membicarakannya? Kakakku tersayang. Sekarang seluruh kota Hai, selain keluarga Dai kita, siapa lagi?
yang bisa mengambil proyek 20 miliar ini. Meskipun proyek ini ada di tangan keluarga Shen. Tapi saya kira mereka mungkin tidak punya modal awal yang cukup kan. Saat ini, kakak sulung, pergi temui mereka soal kerjasama. Lalu, kau akan terkenal dan kaya. Saya dengar. Nona dari keluarga Shen. Cukup cantik. Baiklah. Kalau begitu kita lakukan itu. Serahin urusan jodoh ke aku aja. Dan setelah masalahnya selesai, Kak tolong sampaikan kata-kata baik untukku kepada ayah. Kalau begitu sudah beres. Bagaimana, apakah ini yang itu? Benar, ini yang ini. Tapi mengapa yang ini tidak berkilau? Mungkin sudah terlalu lama bersama orang. Nona Long, permisi, bolehkah aku memilikinya? Ini? Apakah tidak nyaman? Tidak. Tuan Lin, kau salah paham. Jika kau menginginkannya, ambil saja. Hanya saja untuk hal-hal seperti ini. Sebelumnya ada 2 secara total. Aku hanya tidak tahu apakah itu sangat penting bagi Tuan Lin. Apa katamu? 2. Siapa? Kalian berdua masuklah dulu. Kamu Lin Yan. Kamu dari Underworld Hall. Benar. Saya tidak menyangka anak dari keluarga Lin waktu itu ternyata masih hidup. Saat itu, mungkinkah kau juga berpartisipasi dalam kekacauan di keluarga Lin saat itu? Lebih dari sekadar berpartisipasi. Bahkan sekarang, saya masih ingat ekspresi orang tuamu saat mereka tewas tragis di bawah sabitku. Sungguh nostalgia. Kau membunuh orang tuaku. Jika orang tuamu tidak, kau nekat menahanku. Aku sendiri yang akan menghabisimu. Saya tidak pernah berpikir bajingan itu diselamatkan oleh nyawa orang tuamu. Ternyata akan kembali untuk mati. Kau mencari mati, prajurit dan jenderal langit. Masuk tubuh spiritualku, bantu lawan musuh. Nak, hanya itu yang kamu punya. Saya sarankan Anda, serahkan barang itu dengan patuh. Aku janji tidak akan menyiksamu terlalu parah. Cukup omong kosong. Kalau begitu, tunjukkan padaku punya kemampuan. Aku tidak seperti jalang itu. Karena kau mencari mati, maka pergilah bersatu kembali dengan orang tuamu. Aku mengundang Yang Mulia Dunia 8 Ves Maha Agung, menolong dunia, memutus roda samsara. Apel, dia ternyata dewa tinggi. Baru sadar sekarang, agak terlambat. Kau bunuh orang tuaku dan sakiti keluargaku saat itu. Dendam darah yang dalam ini tidak bisa didamaikan. Aku berkata, aku The pasti film akan was menagih hutang ini. translated and narrated by M. Tata-gata Media. tekan dia untukku. Tata-gata menerima perintah. Datang dari ketiadaan pergi ke ketiadaan. Bersihkan dosa. Hindari jalan sesat. Murid reinkarnasi. Kemenangan akhir. Pasti milik aula dunia bawah kita. Jimat pelindung hidup. Jimat pengganti nyawa. Sialan. Ternyata itu adalah tubuh Dharma. Semua dari aula dunia bawah takut mati. Mungkin dia hanya menguji kita. Bukankah kau bilang tadi, ada orang lain? Seharusnya kaisar dunia bawah. Kita harus mempercepat. Harus temukan token function yang lain. Jangan biarkan aula dunia bawah mendapatkannya. Kalau tidak, 3 alam akan kacau balau. Aula dunia bawah. Aku pasti akan membuatmu membayar. Kakak, aku sangat merindukanmu. Suer adalah Suer. Suer, kamu di mana? Ada apa? Mengapa ini tiba-tiba terjadi?
Aku sudah melihat adikku. Dia masih hidup. Tapi aku tidak bisa menemukan lokasinya. Sepertinya keluarga Long benar. Potongan lainnya ada di rumah lelang. Tapi potongan di tubuh adikmu sepertinya memiliki semacam batasan. Saat mencari secara paksa, akan menjadi kontraproduktif. Tapi untungnya, sekarang, aku sudah tahu adikku masih hidup. Saat kita mendapatkan potongan lainnya dari penobatan token Fengxian, kita seharusnya bisa mendeteksi lokasi pasti adikmu. Jangan khawatir, kita pasti akan bisa menyelamatkan adikmu. Suer, aku pasti akan menemukanmu. Sudah 5 tahun kau menahan penderitaan. Sialan! Benarkah tidak ada seorang pun di seluruh kota Hai yang mau bekerja sama dengan kita? Jika ini terjadi sebelum proyek dimulai, dan dananya tidak mencukupi, maka 20 miliar itu akan sia-sia. Presiden Shen, kenapa wajahmu muram? Lin Yujian, apa yang kau lakukan di sini? Tentu, aku datang untuk bahas kerjasama. Membahas kerjasama? Bukankah sudah kukatakan padamu, keluarga Shin kami sama sekali tidak mungkin bekerja sama dengan keluarga Linmu. Selain itu tidak mungkin bagi kita berdua memiliki hubungan apapun. Kali ini, aku tidak mewakili keluarga Lin untuk bicara denganmu, tapi keluarga Dai. Perjanjian investasi grup Kaiyuan. Ini adalah syarat yang ditawarkan oleh keluarga Dai. Mereka bersedia membantu keluarga Shenmu membiayai penuh modal awal. Dan untuk keuntungan selanjutnya, bagi 50-nya. 100% keuntungan. Bagi 50-nya. Adakah hal sebaik itu? Tidak percaya. Kau bisa lihat sendiri. Kalau begitu, apakah mereka punya syarat? Tentu saja mereka bersedia. Yaitu, itu mengharuskan Nona Shen untuk datang langsung ke perusahaan mereka. Pergi sendiri. Pokoknya kesempatan sudah diberikan padamu. Apakah kau pergi atau tidak? Terserah padamu, Nona Shen. Aku permisi dulu. Dengan keadaan sekarang, ini satu-satunya cara. Ketua Long, terima kasih atas keramahan Anda beberapa hari terakhir ini. Silakan istirahat dulu. Aku akan kembali ke kota Hai sekarang. Tuan Lin, Anda terlalu baik. Ini adalah apa yang seharusnya kami lakukan. Lagi pula, jamuan selamat datang akan segera diadakan. Saat itu keluarga Long kami pasti tidak akan mengecewakan Tuan Lin. Terima kasih atas repotnya. Halo. Apa katamu? Segera beritahu Ketua Hai, jika Shenmu mengalami masalah sekecil apapun, kau harus bertanggung jawab. Silakan masuk. Tuan muda dari Nona Shen sudah tiba. Cepat silakan undang Nona Shen masuk. Nona Shen, silakan duduk. Semua orang bilang Nona Shen, pesona langka yang tumbuh indah. Hari ini kau membuktikan reputasimu. Bos Dai, mari kita bicara langsung tentang kerjasama ini. Baik. Tapi tidak perlu terburu-buru untuk itu. Kita bisa bicara tentang kontrak nanti. Hari ini, aku terutama ingin mengambil kesempatan ini untuk mengenalmu dengan baik. Saya mengerti. Kita di sini untuk bekerja sama. Jika Anda punya pertanyaan tentang keluarga Shen kami, tanyakan saja langsung kepada saya. Saya tidak akan menyembunyikan The apapun. film was Aku ingin translated mendengar and apa yang keluarga narrated Shenmu by M Media. bisa berikan untuk keluarga Dai kami. Jika keluarga Dai Anda bekerja sama dengan kami, Anda akan mendapatkan separuh hak kontrak. Untuk proyek pengembangan kota barat ini, bagi hasilnya 50-50. Ini semua adalah hal-hal dalam kontrak. Nona Shen, masa cuma segini ketulusanmu? Apa maksudmu? Bukankah Anda sendiri yang mengusulkan persyaratan ini? Sepertinya kau masih belum mengerti maksudku. Aku akan bicara lebih langsung saja. Aku membantumu. Bukankah seharusnya kau juga memberiku sesuatu sebagai imbalan? Saya masih belum begitu mengerti maksud Anda. Ini, mari kita ikuti saja kontraknya.
Nona Shenku sayang. Begini caramu berbisnis. Lihat. Keluarga Dai kami menanggung seluruh modal awal. Mengenai keuntungan, kami masih harus memberimu separuh. Katamu, untungmu sebesar itu. Aku juga berhak dapat bagian kan? Misalnya, menggunakan kekuatanmu untuk membuatku senang. Tuan Dai, saya datang ke sini untuk membahas kerjasama, bukan untuk dihina oleh Anda. Penghinaan. Jangan berkata sekasar itu. Toh di bisnis, semua cari yang dibutuhkan. Ya, selama kau membuatku nyaman. Aku jamin, kau tidak perlu khawatir sama sekali tentang proyek ini. Selain itu, keluarga Shenmu naik jadi keluarga elit di kota Hai. Tuan Muda Dai tak tampak niat kerjasama. Kalau begitu, kerjasama kita berakhir di sini. Apa yang kau lakukan? Aku adalah ketua grup Qiangsheng. Di kota Hai, semua tunduk padaku. Apa kau pikir kau bisa datang dan pergi dari tempat ini kapanpun kau mau? Kudengar kau menikah dengan suami yang belum menyentuhmu selama 5 tahun. Kau pasti sangat kesepian kan? Hari ini, biarkan aku memuaskanmu dengan baik. Lepaskan aku. Dasar bodoh buta. Siapa kau? Nona Shen, apa kau baik-baik saja? Orang Anda datangnya terlambat. Kami mohon maaf, Nona Shen. Aku baik-baik saja. Apa-apa yang terjadi? Penatua Hai dan keluarga Shen ada urusan apa? Siapa taruh rencana proyek di sini? Lembar perencanaan proyek. Kau punya nyali besar. Bahkan proyek untuk keluarga Shen. Kau berani ambil. Keluarga Daimu semakin tidak menghormatiku. Kau telah menzalimiku Penatua Hai. Aku nggak tahu kalau itu pemberianmu untuk keluarga Shen. Kalau aku tahu proyek itu untuk keluarga Shen, bahkan jika kau memberiku 100 nyali, aku tidak akan berani lancang. Dan aku hanya mendiskusikan kerjasama dengan mereka. Aku nggak ada niat ambil buat diriku. Mendiskusikan kerjasama. Ini sikapmu pada rekan kerja seperti Nona Shen. Tahukah kau bahwa dia milik orang penting itu? Menyakitinya sama saja dengan mencari mati. Aku salah, aku sungguh tahu aku salah. Aku gagal mengenali orang penting. Aku buta. Tolong ampuni aku. Dia tidak salah. Aku yang datang untuk kerjasama. Hentikan memukulnya. Jika kamu terus memukulnya, dia akan mati. Orang seperti ini, dia mati dipukul pun tak pantas disesali. Nona Shen, tolong bisakah kau membantuku bicara? Aku terlalu lancang tadi. Aku sungguh tahu aku salah. Bisakah kau meminta mereka mengampuniku? Nona Shen, diam. Kau tidak boleh bicara. Nona Shen, proyek ini bernilai 20 miliar. Mengapa perlu gandeng perusahaan lain? Modal awal untuk proyek ini dibutuhkan 4-5 miliar. Dengan kekuatan keluarga Shenku saat ini, benar-benar tidak cukup untuk mendukungnya. Itu adalah jalan terakhir. Kami hanya bisa bekerja sama dengannya. Jadi begitu. Itu kelalaian saya. Sekretaris Yang? Nona Shen, ini adalah kartu hitam tertinggi dari grup Kaiyuan. Dengan ini, Anda bisa bebas memobilisasi milik grup kami, semua aset. Mulai sekarang, Anda tidak perlu khawatir lagi soal pendanaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Proyek ini diberikan kepada kami olehmu. Sekarang, kamu memberi kami dana lagi. Ini sama sekali tidak akan berhasil. Nona Shen, mohon diterima. Jika Anda menerima kartu ini, akan lebih mudah bagi saya untuk menjelaskan. Tidak, ini sama sekali tidak akan berhasil. Jika kamu melakukan ini untuk sebuah penjelasan, maka tolong sampaikan terima kasihku kepada Raja Ilahi itu. Aku akan mencari tahu sendiri soal uangnya. Aku. Biar saya yang urus. Keluarga Dai kami akan menanggung biaya ini. Menyediakannya secara gratis. Trik apa lagi sekarang? Nona Shen, saya tidak punya niat lain. Ini hanya soal biaya ini. Mohon beri saya kesempatan. Kami akan menyediakannya secara gratis. Mohon orang besar maklumi kesalahan orang kecil. Mohon lepaskan saya. Saya rasa melakukan ini juga bukan tidak mungkin. Nona Shen, tolong dipikirkan dulu. Menurutku lebih baik melumpuhkannya. Tidak. Hanya 5 miliar. Hanya sebuah kata dari pemiliknya. Saya tulus ingin mengganti rugi. Nona Shen, mohon biarkan saya pergi. Mohon ampuni saya kali ini. Saya akan mengabdi sepenuh hati mulai sekarang. 5 miliar.
Proyek selesai, aku kembalikan. Nona Shen saya akan mengantar Anda kembali. Anggap saja kamu beruntung, nak. Ingat, 5 miliar. Kurang sedikit pun, awas saja. Keluarga Daimu akan kulenyapkan. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Ya Tuan Lin. Nona Shen secara khusus menekankan The film bahwa was dia tidak bisa translated dibeli dengan and uang narrated by dibandingkan Media. dengan wanita-wanita duniawi itu. Tuan Lin, memiliki istri seperti ini, sungguh keberuntungan besar. Tak heran aku menyukaimu, Lin Yan. Namun, kamu baru saja mengatakan, kali ini Shenmu yang memberitahumu akan berada dalam bahaya. Juga seseorang dari keluarga Dai. Ya, Menarik. Semakin banyak orang berpikir mereka pintar, semakin menderita, akhirnya tetap mati. Baiklah. Kamu pergi siapkan perjamuan dulu. Aku sangat menantikannya. Ekspresi mereka di perjamuan. ya. Dai Dato. Dasar bocah nakal. Satu wanita saja tak bisa kau atasi. Kamu bahkan memprovokasi tetua Hai. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia benar-benar tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Saya juga berpikir demi keluarga Dai kita. Pikirkan saja, jika keluarga Dai kita bisa juga mendapatkan proyek 20 miliar itu, bagi status keluarga Dai kita di kota Hai, itu akan sangat bermanfaat. Selain itu, saya tidak tahu bahwa keluarga Shen yang kecil itu, bagaimana bisa mereka terlibat dengan tetua Hai. Saya tidak punya anak tidak berguna sepertimu. Menyebabkan keluarga Dai kita kehilangan 5 miliar dengan sia-sia. Dan lagi, ini bukan hal terpenting. Tetua Hai, di kota Hai kali ini, mengadakan jamuan selamat datang. Saya dengar, ini untuk menyambut tokoh besar. Awalnya keluarga Dai kita, sangat mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melambung tinggi. Tapi sekarang, kamu bocah merusak segalanya. Ayah benar-benar tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Ayah, soal masalah ini, jangan salahkan kakak sulung lagi. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan saya. Harusnya aku mengingatkan kakak lebih awal. Atau lebih tepatnya, saya seharusnya yang menangani masalah ini. Dengan begini, tidak hanya kita bisa mendapatkan proyek ini, bisa jadi kita akan kenal tetua Hai dan yang lain. Melalui keluarga Shen, kamu sudah tahu tentang ini sejak lama kan? Kamu sengaja membuat saya mendekati keluarga Shen. Dan kemudian saya menyinggung tetua Hai itu. Begitu kan, bukankah begitu? Kakak sulung, kamu tidak bisa bilang begitu. Saya dengan baik hati memperkenalkan proyek itu padamu. Siapa sangka kamu punya niat buruk terhadap Nona Shen itu. Asal kamu negosiasi kerja sama dengan baik, bisakah ini terjadi hari ini? Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Jangan limpahkan padaku. Kamu bersikap tidak masuk akal di depan ayah. Sudah tersebar. Keluarga Dai kita akan ditertawakan. Dai Mubai kamu, cukup. Kakak beradik bertengkar seperti ini. Menyebarkannya keluar. Apakah itu masuk akal? Mubai. Ayah. Keluarga Dai bisa sampai di titik ini. Kamu telah memberikan kontribusi terbesar. Dan kamu lebih pintar dari kakakmu. Pikirkan solusi untuk ini. Apa cara terbaik? Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ayo. Kemari. Ini adalah... Benar. Ini adalah undangan ke acara tetua Hai esok hari. Aku sudah menitipkan seseorang. Bantu kami mendapatkan kualifikasi. Dan ini... Yang ini adalah parselan kaisar yang berhasil kudapatkan. Seluruh kota Hai dan bahkan seluruh provinsi utara. Itu adalah harta langka. Saat itu, persembahkan ini langsung kepada Nona Shen. Lalu, biarkan kakak laki-laki berlutut lagi, bersujud padanya, dan meminta maaf. Kurasa ini seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Berlutut pada seorang wanita. Kau buat aku malu di depan umum. Ayah dia yang sengaja. Cukup. Dai Fan, lihatlah penampilanmu sekarang. Sebagai calon kepala keluarga Dai, bisakah kamu belajar keras bersama kakakmu? Kalau tidak, kau yakin bisa memimpin keluarga Dai di masa depan? Bukan ayah. Ayah lihat, apakah calon kepala keluarga bisa diputuskan melalui proses seleksi. Dai Fing adalah kakak laki-laki MO. Apa yang dia lakukan salah?
Kamu adalah adik laki-lakinya. Harus cepat bantu menyelesaikannya. Hanya kalian berdua bersaudara bekerja sama. Baru keluarga Dai kita bisa melangkah lebih jauh. Adapun tuan keluarga Dai, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tapi ayah, baik-baik. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Pulang dulu, istirahat yang cukup. Aku bersama kakakmu. Masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, ya. Aku pergi dulu, ayah. Baiklah, kembalilah. Aku bilang dia adalah keluarga Dai kita. Spesies liar yang diambil. Kau masih bermimpi merebut posisi kepala keluarga dariku. Dia punya sesuap makanan. Itu sudah hadiah. Hentikan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana dengan masalah ini? Biarkan dia menyelesaikannya. Selain itu, kamu perlu menyiapkan beberapa hal untukku. Selama bertahun-tahun, keluarga Dai selalu memperlakukanku seperti anjing. Pantas saja orang tua itu tidak pernah mengakuiku. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Tuan Muda Dai, apakah kita benar-benar hanya akan melihat tanpa daya saat Dai Feng mendapatkan kekuasaan? Selama bertahun-tahun, aku telah mengabdikan diri untuk keluarga Dai. Karena mereka yang pertama tidak adil. Maka jangan salahkan aku karena tidak setia. Kakak Dai, selama aku bergerak, seluruh keluarga Dai akan menjadi milikmu. Surat undangan. Ini bagus sekali. Aku tidak mengharapkannya. Momo kita telah disukai oleh orang besar. Keluarga Shen kita hari-hari menuju kesuksesan. Sudah di depan mata. Saat kau menghadiri perjamuan, kau harus tampil baik. Ya, hanya dari proyek 20 miliar itu. Dan masalah menampar wajah keluarga Dai. Sekarang setidaknya seluruh kota Hai. Tak seorang pun berani menentang keluarga Shen lagi. Ayah ibu, tidak ada yang perlu disyukuri. Terlepas dari apakah orang besar yang kamu sebutkan itu menyukaiku atau tidak, aku tidak akan menerimanya. Mau apa yang kau katakan? Itu seseorang yang bahkan penatua Hai harus patuhi. Itu keberuntungan yang sangat langka. Apa yang salah dengan itu? Apakah kamu masih belum lupa? Anak dari keluarga Lin itu, aku beritahu kamu, ini benar-benar tidak mungkin. Dia bahkan tak bisa jaga diri sendiri sekarang. Bersama keluarga Shen kita, hanya akan menyeret kita ke bawah. Baiklah ayah, jangan khawatirkan aku. The Aku akan film was memutuskan urusanku translated sendiri. And narrated by M Media. Lin Yan, apa yang kau lakukan di rumah kami? Pergi sana, rumah kami tidak menyambutmu. Tunggu sebentar. Ibu, biarkan dia masuk dulu. Bukankah sudah kuberikan uangnya padamu? Kenapa kamu di sini? Jangan bilang kamu pikir uangnya tidak cukup. Dan kamu ke sini untuk meminta lebih. Aku di sini untuk menemui istriku. Ada yang salah dengan itu. Kau pikir kau pantas memanggilnya? Tidakkah kau tahu bahwa Momo kita telah disukai oleh orang besar dari Provinsi Utara? Dan dia bahkan memberi kita proyek 20 miliar. Keluarga Shen kita akan melesat menuju kesuksesan. Kamu orang tak berguna dan tak berdaya. Apalagi sekarang. Bahkan saat keluarga Linmu masih ada. Kamu tidak pantas untuk putriku. Cukup, ibu, berhenti bicara. Lalu, bagaimana jika aku berkata, aku adalah orang yang kamu bicarakan itu, sosok penting itu? Mengandalkanmu. Tidakkah kamu menimbang dirimu sendiri dan tahu tempatmu? Kamu orang penting itu. Kalau begitu aku penguasa negara saat ini. Lin Yan, untuk apa sebenarnya kamu di sini? Aku hanya ingin istriku menjadi yang paling memukau di perjamuan itu saja. Halo Nona Shen. Ini adalah 6 gaun haute couture. Tetua Hai siapkan untukmu. Masing-masing bernilai lebih dari 50 juta. Mohon terima ini untuk sementara. Lalu pilih. Apa? 50 juta. Jika masing-masing 50 juta, keenam itu, Tetua Hai benar-benar terlalu merepotkan.
Mohon sampaikan terima kasih kami kepada Tetua Hai. Tidak masalah, kami juga mendengarkan Tuan Lin. Tuan Lin. Jadi begitu. Dia ternyata mengikuti anak buah Tetua Hai. Kamu masih punya nada bicara sebesar itu sekarang. Aku di bawah perintah Tetua Hai. Ya. Kalau tidak 5 tahun ini, beraninya kamu kembali. Jadi dia sudah dapat dukungan. Kamu masih agak berguna. Tapi, kamu harus melayani Momo kita dengan baik. Nanti Momo kita. Dia mau membujuk orang berpengaruh itu. Betapa bodohnya. Siapa yang kamu maki, beri aku sedikit hormat. Kalau tidak kamu akan menanggung akibatnya. Lin Yan, apakah yang dikatakan ibuku benar? Apakah itu benar? Pergi ke perjamuan besok dan lihat. Kamu akan segera tahu. Baiklah. Aku juga sudah mengantarkan barangnya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa di perjamuan. Lin Yan, kamu banyak berubah dalam 5 tahun terakhir. Aku merasa tidak bisa melihatmu lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Jamuan Raja Ilahi. Ini adalah perjamuan Raja Ilahi. Momo malam ini. Tapi ada orang penting yang datang. Kamu harus bersikap baik. Benar, Momo. Meskipun kau buak sekalipun, jangan main-main dengannya. Kita ada di depannya. Bahkan tidak ada apa-apanya jika kamu menyinggungnya. Keluarga Shen kita tamat. Jangan khawatir, aku tahu batasanku. Bukankah ini Nona Shen? Lin Yujian, Nona Shen, pakaian ini cukup bagus. Saya mengerti. Seluruh jamuan hari ini, Nona Shen, Anda tiada duanya. Kamu harus memenangkan ini. apa maksudmu? Nona Shen, tolong berhenti berpura-pura. Jika kamu benar-benar disukai oleh orang hebat itu, jangan lupakan keluarga Lin. Keluarga Lin di masa depan. Kudukung aku lebih lagi. Ya. Jangan membuatku jijik dengan idemu. Urusanku, bukan giliranmu untuk mengkhawatirkannya, tahu? Hei Momo. Momo. Tunggu kami. Kesombongan apa, di mana kesombongannya? Nanti kau juga bosan dipermainkan oleh dia. Lihat aku mengajarimu. Sangat bagus. Dai Mubai tidak datang hari ini. Tuhan membantuku. Kamu harus tampil baik hari ini. Masa depan keluarga Dai kita, semuanya tergantung padamu. Ya ayah. Anda Nona Shen kan? Melihatnya baru percaya. Sosok yang begitu menawan. Aku khawatir ketika para dewa melihatnya. Mereka pun terpikat olehmu. Kamu adalah... Maaf Nona Shen. Saya belum sempat memperkenalkan diri. Saya Dai Datong, kepala keluarga Dai saat ini. Sebelumnya putra saya. Ada ketidaknyamanan dengan Nona Shen. Itu berkat Nona Shen. Karena bersikap lunak. Devin, Nona Shen, kita bertemu lagi. Tentang apa yang terjadi terakhir kali, saya benar-benar minta maaf. Anak ini tidak mengerti apa-apa dan menyinggung Nona Shen. Saya di sini. Saya meminta maaf kepada Nona Shen. Saya minum ini sebagai hormat. kamu tidak perlu terlalu sopan. Keluarga Shen kami masih berutang 5 miliar padamu. Jika Anda bilang berutang, maka Anda terlalu sopan. Mengenai 5 miliar itu, anggap saja itu kompensasi kami untuk Nona Shen. Juga hari ini, kami juga membawakan hadiah untuk Anda. Di mana itu? Ini. Tanda kecil dari kami, Nona Shen. Kami harap Nona Shen tidak keberatan. Ini adalah... Ini disebut porselan kaisar. Ini bernilai 2 miliar. Seluruh kota Hai, bahkan provinsi utara kami. Jarang melihat harta karun seperti ini. Kami memberikannya kepada Nona Shen. Kami juga berharap Nona Shen tidak akan membiarkan ketidaknyamanan di masa lalu memengaruhi keharmonisan kita.
Ya Tuhan. 2 miliar. Benda ini lebih berharga dari seluruh keluarga Shen kita. Selain ini, kami siapkan khusus untuk Nona Shen. Menyiapkan hadiah lain. Gelang naga Phoenix. Ini terbuat dari giok dingin kualitas terbaik. 100 ton giok dingin hanya menghasilkan sepasang gelang seperti ini. Maknanya adalah 100 tahun harmoni dan kebersamaan. Tetua D, aku menghargai kebaikanmu. Tapi aku tidak bisa menerima gelang ini. Jangan berkata begitu Nona Shen. Ini adalah sesuatu yang saya disiapkan dengan cermat untuk Anda dan tamu utama. Meskipun bagi orang penting itu bukan apa-apa, tapi setidaknya sedikit perhatian dari keluarga Dai. Benar. Jika kukatakan tidak berarti tidak. Apa kamu mau aku mengatakannya lagi? Kebaikan tetua Dai seperti ini. Menolak seperti ini. Mungkin tidak pantaskan. Momo, sepertinya gaun ini sangat cocok untukmu. Wanitaku. Harus memukau ini. Lepaskan tangan kotormu. Apakah Momo seseorang yang bisa kamu sentuh? Ibu. Siapa anak ini? Beraninya dia begitu lancang. Dia bahkan berani tidak menghormati Nona Shen. Dia praktis mencari mati. Dia benar-benar seorang pembunuh. Orang gila. Kamu benar-benar datang juga. Adik laki-laki. Kamu pendosa keluarga Lin berani datang. Apa yang membuatku tidak berani? Kakak laki-lakiku tersayang. Apel. Mungkinkah dia yang dari dulu? Tuan muda tertua keluarga Lin Linyan. Benarkah? Itu yang 5 tahun lalu. Mengacau di keluarga Lin. Dia bunuh orang tuanya sendiri. Tidak mungkin. Kamu Linyan. Namaku Linyan, aku tidak mengubahnya. Ada apa? Tetua Dai. Masalah dari 5 tahun lalu. Kamu lupa begitu cepat. Apa katamu? Aku tidak mengerti. Tidak masalah. Hari ini, aku akan mengguncang tempat ini. Sadarilah baik-baik. Bagaimana aku Lin yang sedikit demi sedikit mengambil kembali apa yang hilang dariku. 5 tahun terakhir ini, kamu telah menderita. Mulai sekarang, aku pelindungmu. Linyan, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kursi itu disiapkan oleh Tetua Hai hari ini. Untuk tokoh penting itu, kamu pikir duduk di situ bukan cari mati. Linyan, apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Nanti, kalau Tetua Hai datang, dia akan menyalahkanmu. Tepat sekali. Bocah nakal, cepat turun dari sini. Jangan kira ikut Tetua Hai. Kamu adalah orang penting. Tempat itu bukan untukmu duduk. Sosok penting yang kamu bicarakan itu. Bukankah itu aku? Benar-benar lelukon. Kamu hanya kacung. Tahukah kamu bahwa perjamuan hari ini, tokoh dari seluruh kota Hai berkumpul? Justru untuk melihat sekilas penampilan asli tokoh penting itu. Dan juga, kamu juga tidak melihat siapa di antara yang hadir yang tidak lebih terhormat darimu. Dan kamu berani duduk di kursi itu tanpa izin. Biar ku beritahu. Bahkan jika Tetua Hai mendukungmu hari ini, kamu sudah tamat. Aku dengar tokoh yang datang kali ini adalah Raja Dewa tertinggi yang menjaga kuil suci. Di atas 10.000 orang, jangankan kota Hai, bahkan seluruh provinsi utara. Di depan tokoh ini, hanyalah sekumpulan semut. Bukankah begitu? Dan aku dengar tuan itu mengadakan perjamuan ini di kota Hai, justru untuk memenangkan hati Nona Shen. Sekarang anak ini telah mencuri perhatian tuan itu, dan juga menyinggung Nona Shen. Aku khawatir dia tidak akan selamat. Begitukah? Kalau begitu tanyakan pada Tetua Hai. Jika aku tidak bisa datang ke perjamuan ini hari ini, bisakah dia tetap mengadakannya? Luar biasa, luar biasa. Sepertinya 5 tahun terakhir ini, otakmu masih belum sembuh. Anak ini, kau hanya lumpur yang tak bisa dipakai. Shenmo, cepat menjauh dari bocah ini. Jika tokoh penting itu sampai tahu, kita semua akan tamat. Linyan, cepat turun. Sebentar lagi akan terlambat. Kamu akan mati seperti ini. Momo,
Sepertinya kamu masih peduli padaku. Tapi jangan khawatir. Di sini hari ini, tak satu pun dari mereka bisa menyentuhku. Setiap orang yang hadir di sini adalah sampah. Kamu. Kamu ingin bangga menindasku. Permisi. Semua yang hadir. Tidak ada satupun dari kalian yang memenuhi syarat. Melihat ke seluruh kota Hai, 3.240.000 kilometer persegi, kamu adalah satu-satunya yang tidak takut mati. Berani menantang kekuatan tingkat atas. Aku akan menghadapi keberanianmu. Prajurit ikat orang ini dan bawa dia pergi. Hari ini aku akan membantu Tetua Hai menyingkirkanmu ancaman ini. Cepat seseorang. Keluarga Daikame juga ingin berkontribusi. Berhenti, aku ingin lihat siapa yang berani. Mau apa yang kamu lakukan? Jangan bodoh. Momo cepat kembali. Nona Shen, apa maksud semua ini? Apakah Anda berniat melindungi bajingan ini? Dia tidak sengaja melakukannya. Aku akan bicara dengannya. Lin Yan, dengarkan aku. Cepat turun, kamu akan mati seperti ini. Aku tidak menyangka. Bahkan hari ini, The film was translated Aku and masih narrated dilindungi by di belakangmu. M-Media. akulah yang terlalu berhutang padamu. Akhirnya, waktunya berurusan dengan kalian berdua. Kalian justru menyerahkan diri ke depan pintuku. Langit benar-benar membantuku. Jalang setelah hari ini. Aku khawatir tokoh penting itu juga akan kecewa padamu. Kejahatannya, aku khawatir itu bukan sesuatu yang Nona Shen bisa dimaafkan hanya dengan beberapa kata. Kita harus menunggu Tetua Hai tiba dan memutuskan sendiri. Jika kamu Nona Shen bersikeras menghalangi, aku hanya bisa berasumsi. Kamu mencoba menodai reputasi tokoh penting itu. Aku hanya bisa menjatuhkanmu juga. Kamu berani. Apa yang membuatku tidak berani? Ikat kedua bajingan kecil ini dan bawa mereka pergi. Hentikan beraninya kau. Selamat datang Tetua Hai. Selamat datang Tetua Hai. Awalnya aku ingin perlahan membuatmu merasakan keputusasaan. Tapi sekarang Tetua Hai sudah tiba. Kamu hanya akan merasa lebih putus asa. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kamu bodoh. Lin Yan, apa kamu belum bangun? Tetua Hai sudah tiba. Kamu akan membuatnya marah seperti ini. Saat itu, kita berdua tidak akan bisa lolos. Tidak apa-apa. Malam ini, merekalah yang menuntutku. Lin Yan. Tetua Hai, tolong dengarkan penjelasanku. Keadaannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak peduli bagaimana kamu menjelaskan sekarang. Itu tidak berguna. Tunggu saja murka tokoh penting itu. Apa yang baru saja kalian lakukan? Tetua Hai. Sesuatu terjadi di perjamuan malam ini. Saya dengar itu bawahan Anda yang tidak tahu diri dan mengganggu ketertiban tempat ini. Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Benar Tetua Hai. Kami sudah menahan. Kalian berdua tidak sopan. Menghormati Raja Dewa. Kami serahkan semuanya pada Tetua Hai. Ayah, Anda benar-benar memiliki wewenang besar. Tetua Hai, Anda mungkin salah paham. Kami tahu dia bawahan Anda. Tapi orang ini benar-benar terlalu sombong. Itu sebabnya kami menjatuhkannya, menunggu keputusan Anda. Orang ini juga pembunuh dari keluarga Lin 5 tahun. Pembunuh. Benar itu dia. 5 tahun lalu, dia membunuh orang tua kandungnya. Dia menyebabkan kekacauan besar di keluarga Lin. Kini dia ditinggalkan keluarga Shen. Dengan demikian kebencian tumbuh di hatinya, menyebabkan masalah di mana-mana. Dia memakai identitas asing untuk menyamar. Dalam pertemuan tokoh-tokoh terkemuka ini, dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Dia berbicara sembrono tanpa tahu tempatnya. Kami menasihatinya dengan baik, tapi dia malah semakin buruk. Dia bahkan tidak menghormati Nona Shen dan menghina reputasi Anda Tetua Hai. Tindakan orang ini, kami benar-benar tidak tahan lagi. Itu sebabnya kami menahannya, menunggu keputusan Anda Tetua Hai. Kerja bagus, kalian semua. Tetua Hai, Anda terlalu memuji kami. Aku tidak tahu. Aku bisa begitu berlebihan. Tetua Hai, apa rencanamu untuk menghadapiku? Tidak tahu diri. Tetua Hai, selama Anda memberi perintah, kami bersedia melayani Anda Tetua Hai. Buang orang tak tahu adat ini. Agar tidak mengganggu pandangan Tetua Hai. Menurutku yang seharusnya disingkirkan adalah kalian. Tetua Hai, maksud Anda? Hai bodong. Aku sudah cukup bersenang-senang. Lin Yan, kamu gila. Lin Yan,
Kamu yang tidak tahu mati dari hidup. Beraninya kamu memanggil tetua Hai dengan nama lengkapnya. Apakah kalian buta? Apakah kalian tahu siapa dia? Grup Long dari Provinsi Utara tiba. Prefek King Lian dari Aula Suci tiba. Sekarang benar-benar tamat. Keluarga Shen kita tamat-tamat. Kami menghormat Raja Ilahi. Kami memberi hormat kepada Raja Ilahi. Bangun. Bawahan Anda Qing Lian terlambat mengawal Tuan. Mohon hukum saya Tuan. Keluarga Long dari Provinsi Utara terlambat. Mohon hukum kami penguasa ilahi. Tidak apa-apa. Jika kau datang lebih The awal, film was bagaimana translated aku bisa and menyaksikan narrated di by perjamuan yang Media. disiapkan untukku ini? Adegan menarik seperti itu terungkap. Tuan Lin, kesalahan dalam masalah ini ada padaku. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Jadi kamu benar-benar Raja Ilahi. Aku tidak pernah bilang tidak. Hanya saja kau tidak mendengarkan. Bagaimana ini mungkin? Dengan hak apa kamu menjadi Raja Dewa tertinggi? Kamu hanyalah orang buangan dari keluarga Lin. Lucunya, aku malah harus berterima kasih padamu, saudaraku tersayang. Jika bukan karena fitnahmu saat itu. Tanpa itu, aku mungkin takkan punya semua ini. Memfitnah? Dengan hak apa kamu bilang aku memfitnahmu? Masih tidak mau mengakuinya. Ini adalah bukti dari 5 tahun lalu, tentang Anda berkolusi dengan keluarga Dai. Demi merebut properti keluarga Lin, Anda tidak ragu berkolusi dengan pihak luar. Anda membunuh orang tua Anda sendiri, menyebabkan adik Anda Lin Suer hilang tanpa jejak sampai hari ini. Dan Anda. Dan bahkan menjebak Anda. Tuan Lin untuk semua itu. Apalagi yang harus Anda jelaskan? Jadi kamu melakukan semua ini. Dan orang tuaku sangat mempercayaimu. Palsu. Semua ini palsu. Jangan berpikir Anda telah mencapai posisi tinggi. Kamu bisa memfitnahku. Aku memberitahumu Lin Yan. Di dunia ini, tidak ada yang bisa memfitnahku. Keras kepala tersesat. Aku bisa membuktikan Tang Tuan. kebenaran masa lalu. Lin Yutian. Otak sebenarnya di balik kekacauan Lin. Tuan tua Anda adalah Anda Tuan Tua Tang. Tuan muda. Anda belum mati. Tuan muda. Mohon cepat bangun. Tang tua. Ada apa denganmu? Hanya penyakit lama. Tidak ada yang serius. Jika Tuan muda tidak menyelamatkanku saat itu, aku khawatir lelaki tua ini hari ini juga tidak akan berdiri di sini. Tuan Lin ini adalah Aku adalah pengurus keluarga Lin saat itu, dan juga satu-satunya saksi atas awan dan akhir kekacauan keluarga Lin 5 tahun lalu. Ini? jadi begitu. Jadi apa kebenaran masa lalu? Ceritanya panjang. Tapi 5 tahun lalu, semua kemalangan yang diderita keluarga Lin, itu semua adalah Lin Yutian dan konspirasi keluarga Dai. Lin Yutian berkolusi dengan keluarga Dai untuk memaksa orang tua keluarga Lin sampai mati dan mencoba membunuh Tuan Muda Lin Yan. Jika Tuan Muda tidak menyelamatkanku, saya khawatir saya sulit lari dari takdir. Setelah aku bangun, aku mendengar Tuan Muda dan Nona Muda keduanya telah meninggal dunia. Jadi aku melarikan diri. Sampai hari ini, baru saja kulihat sendiri Tuan Muda Lin Yan. Itu adalah kelalaianku dalam pertahanan saat itu. Aku harap Tuan Muda Lin Yan akan menghukumku. Tuan Tua Tang. Syukurlah Anda setidaknya masih hidup sekarang. Pengawal. Tangkap dia untukku. Kau yang buat keluargaku runtuh dulu. Adikku masih hilang hingga hari ini. Bagaimana sekarang kebenarannya sudah jelas. Apalagi yang ingin Anda katakan? Kakak. Dia hanyalah seorang yatim piatu yang terlantar. Kamu perlakukan dia seperti saudara perempuan. Yang paling kubenci adalah kebaikanmu yang tidak berguna itu. Lin Yan, aku beritahu kau. Hal yang paling kusesali saat itu hanya tidak membunuhmu. Ya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Tunggu saja hukuman dari hukum. Tuan Lin. Tuan Lin, dengarkan aku. Kami tidak bersalah. Dai Fan dan aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Begitukah? Apa yang Anda katakan adalah bahwa Anda tidak menghasut apa yang terjadi saat itu. Benar sekali Tuan Lin. Masalah itu
dilakukan sepenuhnya oleh Dai Mubai. Aku benar-benar tidak tahu. Saat kami tahu, keluarga Lin sudah seperti ini. Lagi pula Dai Mubai bukan sepenuhnya anggota keluarga Dai kami. Dia adalah anak terlantar yang dulu diadopsi baik oleh keluarga Dai kami. Ini tidak bisa sepenuhnya mewakili keluarga Dai kami. Ya. Lalu ketika Anda tahu bahwa Dai Mubai tahu hancurkan keluarga Lin dan bunuh orang tuaku, Anda masih melindungi Dai Mubai seperti ini. Berbagi kejahatannya. Ini Ngomong-ngomong, mengapa saya belum melihat Dai Subai dari keluarga Dai hari ini? Ya. Lihat Dai Mubai ini. Dia tidak datang hari ini. Dia pasti tahu Anda akan datang hari ini. Dia tidak berani datang menemui Anda. Jadi dia mengirim kami ayah dan anak untuk menanggung kesalahan atas dirinya. Niatnya patut dihukum. Benar Tuan Lin. Tolong beri kami kesempatan lagi. Kami pasti akan membawa Dai Mubai ke hadapan Anda untuk meminta maaf. Mengenai masalah saat itu, kami pasti akan memberi Tuan Lin sebuah penjelasan. Tuan, masalah kecil ini, serahkan saja padaku. The film Tidak was perlu, translated serahkan saja pada and mereka. narrated Aku beri by kau M. waktu 2 Media. hari untuk membawa Dai Mubai ke hadapanku. Dengan begini, aku tidak akan menuntut kesalahanmu secara berlebihan. Jika tidak, kau ikut dihukum dan dieksekusi. Aku juga ingin keluarga Daimu merasakan perasaan saudara saling membunuh. Ya. Kami pasti akan mematuhi. Aku pasti akan membawa Dai Mubai ke hadapanmu. Terima kasih Tuan Lin. Adapun kau, King Lian, kirim dia ke kantor polisi kota Hai. Saatnya memulihkan nama baikku. Ya, Mertua Shenmu. Lin Yan, aku salah paham padamu soal masalah waktu itu. Aku sangat menyesal. Lin Yan, kami tidak tahu. Kamu adalah Raja Ilahi yang sebenarnya. Kami orang tua ini. Kami tidak memarahimu dengan ringan. Jangan dimasukkan ke hati. Kalian masih sebut kami Ayan dan Ibu Mertua. Itu membuat kami sedikit malu. Itu salah kami karena buta saat itu. Kami hampir kehilangan menantu sepertimu. Tidak apa-apa. Kalian hanya tertipu. Lagi pula Momo sudah banyak menderita untukku. Selama 5 tahun terakhir ini, aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Baguslah, baguslah. Mau anak itu, bagaimanapun kami menasihatinya. Dia tidak mau mendengarkan. Saya pikir, ini adalah takdir. Ini pasti takdir yang istimewa. Kalian juga sudah bekerja keras hari ini. Kalian harus kembali dan istirahat dulu. Aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Aku akan kembali mencarimu setelah selesai. Mau dan saya akan menunggumu di rumah. Ayo pergi. Aku akan menunggumu. Ayo pergi. Balas dendam selesai, nama baikku sudah pulih. Salah satu keinginan lamaku telah terpenuhi. Selanjutnya, tinggal mencari adikku. Serta keberadaan token penobatan Feng Shen. Menurut laporan dari jurnalis media lokal, salah satu perusahaan swasta terbesar di kota, Dai Group tiba-tiba bangkrut hari ini. Pasti kakak. Dia belum mati. Long Jingtian dari keluarga Long menghormat Tuan Lin. Elder Long tidak perlu terlalu formal. Silakan duduk. Lelang hari ini, aku harus merepotkanmu dengan ini. Tuan Lin, Anda terlalu baik. Bisa melayani Tuan Lin. Adalah kehormatan bagi keluarga Long kami. Kalau begitu mari kita segera berangkat. Mohon tunggu sebentar Tuan Lin. Sebelum berpartisipasi dalam lelang, beberapa hal perlu disiapkan. Hal apa? Tuan Lin mohon tenang saja, sebelum datang. Kami sudah menyiapkannya. Setiap peserta LAN ini harus memakai token. Pertama, ini untuk mencegah kebocoran informasi klien. Kedua, agar tidak ada penawaran jahat dari siapapun. Tuan Lin, ini adalah topeng yang sudah kami siapkan sebelumnya. Silakan pilih dengan bebas. Istriku dan tetua Tang akan menemaniku. Apakah itu tidak apa-apa? Sepenuhnya terserah perintah Tuan Lin. Ini adalah tanda kecil penghargaan dari keluarga Long kami. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Tuan Lin pada lelang kali ini akan ditanggung oleh keluarga Long kami. Bukankah ini tidak pantas? Mohon jangan terlalu sungkan dengan kami. Mohon terima dengan cepat. Bisa melayani Tuan Lin adalah kehormatan bagi keluarga Long kami. Apa ini? Ini kartu emas hitam. Hanya 3 keluarga besar di seluruh ibu kota kekaisaran yang berhak memilikinya, dan siapapun yang memilikinya. Simbol kemampuan mereka memobilisasi
Semua aset seluruh keluarga. Bukankah itu berarti bahwa kamu memberi kami kartu emas hitam, sama saja dengan memberi kami seluruh keluarga Long? Benar sekali. Tapi seluruh keluarga Long kami, di depan Tuan Lin, mungkin tidak layak disebut. Ya Tuhan, aku awalnya berpikir perusahaan kita sudah cukup mengesankan. Sekarang sepertinya aku berpikiran sempit. Kalau begitu, aku terima. Bisakah kita berangkat sekarang? Ayo pergi. Lelang Singfen. Sepertinya ada orang besar yang datang lagi. Setelah lelang selesai nanti, coba ajak bicara. Mungkin dia tuan muda kaya, yang belum menikah. Kenapa orang-orang ini terlihat begitu familiar? Aku mau menangis. Sungguh menyedihkan. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kamu sudah terkena mantra dan tidak bisa bergerak. Tunggu sebentar, aku akan urus kakakmu. Kami sambut kalian di Menara Singfeng. Lelang tahunan. Saya adalah pembawa acara hari ini. Saya akan memperkenalkan barang-barang lelang hari ini kepada semua orang. Sekarang dipersembahkan kepada semua orang. Adalah barang lelang pertama kita hari ini. Pot giok bening kekosongan agung. Tawaran awal adalah 300 juta. 300 juta. Harga awalnya 300 juta. Nona Xian, Anda tidak perlu terkejut. Mereka yang bisa datang ke tempat ini, semua keluarga besar di sini demi harta karun. Jumlah uang ini bagi Anda hanyalah setetes air di lautan, bukan? Itu mungkin benar, tapi ini terlalu mahal. Yang Jian pinjami aku mata emas berapi-apimu. Tidak mungkin. Begitu heboh hanya karena 300 juta. Orang-orang ini, mungkinkah mereka sekumpulan udik? Bahkan tidak bisa mengeluarkan 300 juta. Ketika mereka baru saja masuk pintu, mereka membuat keributan besar seperti itu. Kalau itu aku telah bersembunyi di sudut sejak awal, untuk menghindari kehilangan muka. Bukan kamu. Momo, jangan pedulikan mereka. Kita tidak perlu memandang mereka. Lagi pula, itu hanya botol biasa. Membelinya seharga 300 juta, memang agak mahal. Apa maksudmu? Tuan muda mungkin maksudnya. Pot giok bening kekosongan agung ini tidak sesuai dengan namanya. Tepat sekali. Anda berada di sini. Anda bisa tahu apakah botol ini asli atau palsu. Hanya keberuntungan. Tuan ini menawar 400 juta. Apakah ada yang lebih tinggi darinya? 400 juta sekali. 400 juta 2 kali. 400 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada The Tuan film was atas pot giok bening translated kekosongan. and narrated by M Media. Nora, kulihat kamu sangat tertarik dengan ini. Jika kamu suka, aku bisa memberikannya padamu. Tidak perlu terima kasih. Jangan terlalu sopan. 400 juta bukan apa-apa bagiku. Anggap saja mencari teman. Dia bilang tidak perlu. Tidak bisakah kau mengerti? Wanita ini cantik dan temperamental. Aku suka itu. Haruskah kita bertukar informasi kontak, agar lebih saling mengenal? Kau tidak pantas. Aku tidak peduli bagaimana kamu masuk. Tapi aku memberitahumu, jika kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 300 juta, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam lelang ini. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku Gu Heng, putra keluarga Gu dari Provinsi Utara, di sini. Selama itu sesuatu yang sudah kulihat, tidak ada yang tidak bisa kubeli dan menangkan dalam lelang. Kalian semua sebaiknya bersikap masuk akal. Jangan tidak tahu malu. Aku tidak menyangka penyakit Tuan Muda Gu sudah pulih begitu cepat. Sepertinya efek obat dari terakhir kali cukup bagus. Suara ini, kalau begitu kamu adalah... Sudah lama tidak bertemu. Anda bahkan tidak mengenali orang tua ini lagi. Jadi ini keluarga Lon. Sudah lama tidak bertemu tetua Lon. Selera Anda semakin buruk. Bagaimana bisa Anda membiarkan cucu Anda bergol dengan sampah keluarga Lin ini? Gu Heng. Aku akan hidup dengan siapapun yang kuinginkan. Itu bukan urusanmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Dan kamu bocah. Aku sudah lama mencarimu tahu. Obat yang kamu berikan padaku terakhir kali hampir membuatku mandul. Lin Yan.
Aku belum selesai denganmu. Balas dendam ini. Dendam ini kubalas 100 kali lipat. Aku ingin lihat. Mau balas dendam bagaimana padaku? Bocah sialan. Kau kira dukungan keluarga Lon cukup? Kamu bisa menantangku. Di sini, keluarga Guku tidak pernah takut pada keluarga Long manapun. Jika ada sesuatu yang kamu suka di sini. Kalau begitu aku doakan kamu beruntung. Baiklah, selanjutnya adalah barang lelang kedua kita Porcelain One Show. Salah satu koleksi utama dinasti Qing. Harga awal 500 juta. Yang ini tidak buruk. Bisa dibawa pulang untuk dijadikan pajangan. VIP ini menawar 500 juta. 700 juta. VIP ini menawar 700 juta. 800 juta. Tawaran sekarang 800 juta. 1 miliar 1 miliar. 1 miliar 1 miliar. Terjual. Menarik. Selama aku ada di sini hari ini, kamu bisa lupakan membawa apapun pergi. Silakan beli apapun yang Anda suka. Jangan khawatir tentang uangnya. Aku cuma iseng menawar. Dia yang serius. Maksudmu? Kamu sengaja melakukannya. Lalu kenapa Kak Amo ada di sini hari ini? Anda mungkin ada di sini hari ini untuk batu terakhir itu kan? Batu. Berapa harga sebuah batu? Ya. Tujuanku. Tepatnya untuk batu terakhir itu. Dan harus kudapatkan bagaimanapun juga. Baiklah, selanjutnya adalah barang lelang kedua terakhir. Lukisan pemandangan ini tidak utuh. Ini adalah salah satu dari dua barang terakhir yang dipersembahkan dalam lelang ini. Adalah akuisisi tak terduga oleh kurator kami. Jadi sesuai permintaan, tak ada harga awal ditetapkan. Sudah dikatakan tidak lengkap. Hanya orang bodoh yang mau beli itu. Benar. Dan ini adalah barang lelang. Dua terakhir hari ini. Ini bahkan bukan daya tarik utamanya. Kurasa lelang hari ini sudah cukup banyak selesai. Yang paling untung hari ini tetap dia. Dia praktis membeli seluruh tempat. Sungguh mengesankan. Mari kita akhiri dengan cepat. Ini benar-benar terlalu membosankan. Sepertinya keluarga Lon juga tidak terlalu menghargaimu. Ini sudah akhir. Dan kamu bahkan belum menawar satu barang pun. Setelah lelang berakhir, lihat bagaimana aku akan FNG hadap IMO. 1 juta. Tamu terhormat ini menawar 1 juta. Ada tawaran lebih tinggi. 1 juta. Itu hanya barang cacat. Barang ratusan di jalan pun masih lebih baik. Orang bodoh ini benar-benar menghabiskan 1 juta. Dia tidak menawar apapun hari ini. Sepertinya dia bayar demi kenyamanan. 1 juta untuk barang cacat. Lin Yan, bukan hanya seleramu buruk. Otakmu juga tidak bagus. Tapi itu masuk akal. Kamu tidak menawar apapun hari ini. Takut terlalu malu. Tapi kamu tidak perlu menawar barang cacat kan? Tuan Lin ini adalah barang cacat. Membelinya tidak akan bernilai apapun. Ya Ketua Yan, ini kalah dari barang murahan di jalan. Tidak perlu membuang uang ini. Berhenti bicara kalian semua. Aku percaya pada Lin Yan. Saya juga percaya pada Tuan. Kalian berdua benar-benar punya selera bagus. Bagaimana? Masih mau menawar? Jika kamu tidak menawar, barang ini akan jadi milikku. Ikuti. Bahkan jika itu barang cacat, kau takkan semudah itu memilikinya. 10 juta, 20 juta, 25 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta. 100 juta. Barang cacat sebenarnya naik sampai 100 juta. Bukankah itu kenaikan 1000 kali lipat? Karena tuan muda mengincarnya. Itu hanya bisa berarti nilai lukisan itu jauh melebihi 100 juta. Bahkan anjing tak sudut, kau malah tawar. Kau sudah gila. Tuan mudaku, apakah kamu masih mau menawar? Tuan muda ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku hanya akan memberimu sedikit rezeki. Tak heran, sampah menarik sampah. 100 juta. Ada tawaran lebih tinggi. 100 juta panggilan pertama. 100 juta panggilan kedua. 100 juta panggilan ketiga. Terjual. Lukisan ini sekarang milik tuan ini. Ambil saja. Tak usah tuan sendiri yang mengambilnya. Akan kami kirimkan kepada Anda. Kau tidak menyesalkan. Jika aku jadi kau, aku akan berlutut di tanah sekarang. Menampar diriku sendiri tanpa ragu. Dan kemudian tahu diri.
Kenapa marahnya ke lukisan? Tidak mungkin. Tuan Lin tidak mungkin akan menghancurkan lukisan ini karena marah. Tidak. Lukisan ini tidak mungkin. Sebenarnya ada lukisan lain di bawah yang ini. Aku tahu itu. Dia pasti percaya diri. Ini sebenarnya yang hilang selama lebih dari 20 tahun. Lukisan Jijuan Hiju. Saat ini tawaran awal setidaknya 2 miliar. Untungnya 20 kali lipat. Ini tidak mungkin. Kok bisa anak ini seberuntung itu? Jika aku jadi kamu, rasanya pengen ngompet di lubang tikus, agar tidak mempermalukan diri sendiri di sini. Kau. Sepertinya, lukisan ini di antara semua barang lelang hari ini yang paling mahal. Aku. Semoga beruntung saja. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Selanjutnya adalah barang lelang terakhir kita. Akhirnya akan muncul. Ini adalah permata yang tidak diketahui. Kami mengambil permata ini ke institusi pengujian permata besar. Hasilnya menunjukkan bahwa permata ini saat ini kami tidak tahu termasuk jenis apa. Menurut bos kami, barang ini bahkan mungkin tidak termasuk era kita. Jika ada penggemar keingintahuan yang hadir hari ini, mereka juga bisa mencobanya. Aturannya sama seperti sebelumnya. 1 miliar. Apa kau gila? Untuk batu yang tidak diketahui, harga awalnya sebenarnya 1 miliar. Aku ditipu olehmu terakhir kali. Aku tidak akan membiarkanmu kali ini. Karena kau menginginkannya, aku tak akan mundur sampai akhir. 2 miliar. 10 miliar. 10 miliar. Lin Yan, untuk batu yang rusak. Kau menawar 10 miliar. Sepertinya itu sangat penting bagimu. Aku tidak peduli berapa harganya. Tapi hari ini benda ini harus jadi milikku. Bagaimana jika aku bilang tidak? 15 miliar. 30 miliar. 30 miliar. Apa? Aku bisa menawar lebih tinggi lagi. Lin Yan, jika kau punya nyali jangan mengandalkan keluarga Lon. Bersainglah denganku secara jujur dan adil. Jadi itu keluarga Lon. Pantas saja mereka begitu kaya. Siapa bilang aku perlu mengandalkan keluarga Long? Kau tidak mengandalkan keluarga Lon. Hanya berdasarkan dirimu Seonggok Sampan, bisa sekaya itu. Benar-benar membual tanpa malu. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Kecuali kau tidak mengandalkan keluarga Lon. Dan bisa melampaui keluarga Guku. Maka aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Lin Yan, jangan dengarkan dia. Keluarga Long kami bersedia mendukungmu tanpa syarat. Tuan Lin mohon tenang saja. Keluarga Long kami tidak takut pada keluarga Gunya. Hanya keluarga Gu itu bukan apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Lin Yan, apa yang kau pura-purakan? Baiklah. Aku kabulkan permintaanmu. Dalam 5 menit aku akan membuat keluarga Gu menghilang dari provinsi utara selamanya. Apa katamu? 5 menit. Membuat keluarga Gu lenyap dari utara. Mengapa kau tidak langsung naik ke surga saja? Apa kau tahu keluarga Gu kami? Salah satu dari 3 kekuatan besar di ibu kota. Dan kau Seonggok Sampan, ingin membuat keluarga Gu kami menghilang. Kau pasti sedang bermimpi. Kalau begitu mari kita coba. Tetua Hai. Dalam 5 menit. Aku tidak ingin melihat keluarga Gu lagi. Ya, Lin Yan, bisakah kita benar-benar melawan mereka? Ini keluarga Gu. Mereka jauh lebih kuat dari keluarga Long. Percayalah padaku. Mereka berulang kali membuat masalah bagi kita. Sejak lama aku tak nyaman dengan mereka. Tuan, haruskah kita naik dan menghadapinya sekarang? Kau tidak perlu melakukan apapun. Duduklah. bukan kau yang ingin keluarga Gu lenyap. Apa kau menunggu Tuhan membantumu? Aku tidak butuh dialah. Hanya dengan 1 jari. Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu. Kau benar-benar bicara besar. Tuan Muda Gu, Tuan Muda Gu. Ini buruk. Ada apa? Ada apa terburu-buru bicaralah. Gu Corporation. Sesuatu terjadi pada GU Corporation. Sesuatu terjadi pada perusahaan. Tuan Besar sudah memarahi. Aku tak tahu apa salah Tuan Muda pada Tetua Hai. Menyebabkan Gu Corporation tiba-tiba diserang. Semua distributor utama sudah berhenti bekerja sama dengan kita. Seluruh jaringan dan waralaba bubar. Perusahaan dalam kekacauan. Harga saham perusahaan anjlok.
Tuan muda, kau harus segera kembali. Jika kau tidak segera kembali, keluarga Gu akan bangkrut. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana? Sekarang percaya. Kau. Itu kau. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa membuat keluarga Gu bangkrut? Ini benar-benar tidak mungkin. Cepat selidiki untukku. Siapa sebenarnya yang melawan keluarga Gu? Cepat pergi. Tuan muda. Keluarga Gu sudah bangkrut. Barang antik yang kau beli di sini, aku takut kau tidak punya uang untuk membayarnya lagi. Kau. Bagaimana mungkin kau bisa mengenal Tetua Hai? Gu Heng. Ini bukan tentang mengapa dia mengenal Tetua Hai. Ini karena Tetua Hai sudah mendengarkannya. Apel. Tetua Hai. Orang yang dia sambut di kota Hai adalah kau. Lin Yan. Tidak. Pastor Lin. Tolong ampuni aku, Ayah Lin. Aku salah. Kau berhati besar. Jangan turunkan dirimu padaku. Tolong ampuni aku saja. Kau harus memikirkan, bagaimana kau akan keluar dari pintu ini hari ini. Cepat seseorang. Cepat seret dia keluar. Buat dia membayar semua tagihan sebelumnya. Tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Ampuni aku. Ayah Lin, aku salah. Bisakah kita lanjutkan sekarang? Ya. Aku menawar 30 miliar. 30 miliar. Ada tawaran lebih tinggi. 30 miliar jalan sekali. 30 miliar jalan 2 kali. 30 miliar jalan 3 kali. 100 miliar. Tuan ini. Meskipun kami tidak menetapkan batas tawaran, bukankah 100 miliar ini agak terlalu tinggi? Ini bukan harga yang bisa asal ucap. Bagaimana kalau Anda lihat? Aku bilang 100 miliar dan itu 100 miliar. Mengapa orang ini terasa begitu akrab? Temanku. Sejujurnya, batu ini hanya sangat berguna bagiku. Sebenarnya tidak bernilai uang sebanyak ini. Bagaimana kalau begini? Kau biarkan aku memiliki batu ini, dan setelahnya aku pasti akan mengirim seseorang untuk mengantarkan hadiah besar padamu. Bagaimana menurutmu? Kebetulan sekali, batu ini, aku juga sangat menyukainya. Berapapun harganya, aku tidak peduli. Bagaimanapun juga, aku toh tidak akan membayar uang ini. King Lian bereskan urusan di sini. Lin Yan. Jangan kira, aku tidak tahu. Kamu juga di sini untuk benda ini kan, tapi hanya denganmu? The film was Tidak mungkin translated mengalahkanku. and Langit dan bumi narrated tanpa by batas M Kaisar Media. Dewa turun. Wu Yu Zetian dengarkan panggilanku. Yang mulia dunia 8 Face Dao Agung. Selamatkan hidup, hancurkan reinkarnasi. Tathagata dengarkan perintahku. Kamu bagaimana kamu bisa tahu mantra ini? Terkejut. Sepertinya kamu sudah bersiap dengan baik. Token function itu, serahkan. Jika tidak, kau tidak akan pergi hari ini. Serahkan daftar token function. Kalau tidak, mati. Dai Mubai. Aku sudah menunggu saat ini sejak lama. Kau bunuh orang tuaku dan sakiti adikku. Hari ini, segalanya harus diselesaikan. Siapa suruh keluarga Linmu? Begitu tidak patut. Jika kamu menyerahkan adikmu lebih awal, begitu banyak orang tidak akan mati. Katakan padaku, kemana adikku pergi? Adikmu seharusnya sekarang mati di jalanan kan?
Aku tidak menyangka gadis kecil ini belum mati. Kejutan yang menyenangkan. Khawatirkan adikmu saja dulu. Tang tua yang kamu kenal itu sudah lama mati. Aku hanyalah menggunakan tubuhnya. Sekarang, kamu bisa memanggilku Kaisar Dunia Bawah. Panjang umur Kaisar Dunia Bawah. Aula Dunia Bawahku tak terkalahkan. Jadi ini rencanamu. Pertempuran melawan Dewa Langit saat itu. Orang-orangmu juga ada di baliknya kan? Serahkan semua token Fengxian. Lalu bersembunyi di samping kami. Menunggu kami mengumpulkan semua penganugerahan token Fengxian. Dan kemudian, ingin menang mudah saat yang lain bersaing. Jadi kenapa kalau aku sudah terlambat untuk tahu sekarang? Jika Linian ingin menyelamatkan adikmu, maka tukarkan dengan token Fengxian di tanganmu. Aku akan menunggumu di pinggiran barat besok. Zuer. Kaisar Dunia Bawah. Jika aku tidak ceroboh hari ini dan membiarkan Blade Ghost kabur, adikmu tidak akan tertangkap. Tidak apa-apa. Setidaknya aku sudah memastikan sekarang bahwa adikku masih hidup. Kita punya token Fengxian di tangan kita sekarang. Itu bersifat sementara. Berani melakukan apapun pada adikku. Dengan keadaan sekarang, kita hanya bisa pergi dan menepati janji dulu. Linian, aku akan mengajarimu sebuah mantra. Kau harus mengingatnya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi besok, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi adikmu. Selama kau diam-diam membaca mantra ini. Mantra apa? Mantra untuk mengaktifkan token Fengxian. Apa? Jalan agung dimulai langit dan bumi tanpa batas. Yin mendalam membantu yang tiga alam bersatu. Tapi aku masih seorang manusia biasa. Bisakah aku mengaktifkan token Fengxian? Kau hanya perlu mengingat mantra ini. Sisanya akan terhubung secara alami. Baiklah. Saatnya menyelesaikan urusan. Shenmu, mengapa kau di sini selarut ini? Aku sedikit khawatir padamu. Jadi aku datang untuk MMRIK seamu. Ada yang bisa kubantu. Tuan, biarkan kami pergi bersamamu besok. Tidak besok. Long Yuyin. Tuan Lin, aku sudah mendengar semuanya. Keluarga Long kami harus patuh saat begini. Aku juga ingin membantumu besok. Aku juga akan ada di sana. Aku menghargai semua niat baikmu. Tapi besok benar-benar terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membawamu ikut. Tuan Lin, siapa orang-orang ini? Mereka berdua adalah dewa. Dewa? Apakah kau mengatakan mereka semua dewa? Lalu bagaimana kami harus memanggilmu? Aku adalah Zetian Dasyanghu Zetian. Panggil saja aku Tathagata. Bukankah itu berarti Tuan Lin kau juga? Tidak, aku masih seorang manusia biasa. Jadi apa yang selama ini kamu cari? Adalah batu itu? Benar kami mengikuti Linian. Justru untuk mencari token Fengxian ini. Token Fengxian apa itu token Fengxian? Itu adalah harta yang menyeimbangkan tiga alam. Dilarang sampai ke orang istana dunia bawah. Kalau tidak, tiga alam takkan damai lagi. Kalau begitu kau pasti harus membawa kami. Kami juga ingin sepertimu. Dan berkontribusi untuk menyelamatkan dunia. Tapi, Linian, kamu punya dewa bersamamu. Masih ragu bisa jaga kami berdua? Linian, aku sudah memikirkan ide bagus. aku di sini. Serahkan adikku cepat. Kamu ingin mencari adikmu? Tidak masalah. Pertama mari selesaikan transaksi kita. Token Fengxian ada di sini. Jika kau menginginkannya, lepaskan adikku dulu. Kamu tidak berhak bernegosiasi denganku. Lakukan sesuai titah Kaisan atau bersiaplah. Aku akan mencekik adikmu sampai mati. Zuer. Kakak, jangan khawatirkan aku. Patuh saja. Baik, ini untukmu. Kemarilah dan ambil. Jangan kira, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kedua dewa tinggi itu pasti sudah disergap di sisimu sekarang kan? Selama aku pergi untuk mengambilnya, aku akan disergap oleh mereka. Linian, kamu mau mengakali aku? Kamu masih terlalu hijau. Lalu apa yang kau inginkan? Suruh mereka membawanya ke sini. Kau jangan keterlaluan. Bagaimana jika mereka berdua pergi ke sana? Ditangkap lagi untuk Sandera, lalu apa? Tentu saja kamu bisa menolak. Hanya saja harganya harus ditanggung oleh adikmu. Baiklah.
Aku akan memberikannya. Akhirnya aku menunggu hari ini. Sangat bagus, sangat bagus. Begitu kedua token Fengxian ku peroleh, keinginanku bisa terpenuhi. Keinginan guru memang akan segera terpenuhi. Kenapa? Kenapa? Benar. Karena kau juga. Sebuah keharusan bagi guru untuk mencapai mimpinya. Guru penganugerahan token Fengxian ke-7. Daji kecil tidak gagal dalam misiku. Lin Yan selanjutnya. Hanya tersisa bagian terakhir ini. Suer. Mungkinkah dia juga? Berhenti, kau bilang kau akan melepaskan adikku. Lin Yan, kenapa kamu begitu cemas? Setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan, aku akan melepaskan adikmu secara alami. Cepat serahkan penganugerahan token Fengxian. Kalian beberapa sampah ini pikir kalian layak. Daji, kenapa kamu belum bertindak? Bertindak. Ini benar-benar mencari mati. Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat. The film was translated and narrated by M Media. Kakak, hati-hati. Jangan terlalu garang. Langkah ini tidak berguna melawanku. Suer, sungguh bagus, kau baik-baik saja. Kakak, Kau sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. menyerah, cepat serahkan penobatan token Fengxian. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Masih terlalu dini untuk mengaku kalah. Apa yang ingin kau lakukan? Kau hanya paham soal 8 token Fengxian. Dapat memanggil daftar penobatan para dewa, tapi kamu tidak tahu bahwa setiap penobatan token Fengxian bisa tingkatkan kultivasi Ka? Kamu memaksaku melakukan ini. Tak seorang pun boleh punya token Fengxian ini. Bahkan tanpa daftar penobatan para dewa, aku sekarang tak terkalahkan di dunia. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menembus belenggu Kaisar Iblis dan mencapai level itu. Jika memang begitu, maka mungkin di alam bawah, dia sudah tak terkalahkan. Sekarang bahkan tanpa daftar penobatan para dewa. Apa bedanya? Aku tetap tak terkalahkan di dunia. Lin Yan, cepat bawa mereka dan kabur dari sini. Kami akan menahannya untukmu. Tak semudah itu dia mengalahkan kita. Kamu pergi dulu lalu kirim kabar ke alam atas. Saat itu biarkan alam atas, kelompok orang tua itu datang untuk menghadapinya. Tanpa token Fengxian, dia tidak bisa naik ke surga. King Lian lindungi Suer dengan baik. Mencoba pergi. Tak satu pun dari kalian bisa pergi. Kakak, sebenarnya token Fengxian tidak mungkin dihancurkan semudah itu. Selama ada bagian dari token Fengxian, itu bisa membangunkan mereka. Sebenarnya ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Sebenarnya aku terbentuk dari token Fengxian. Terima kasih sudah menerimaku saat itu. Dan sudah memberiku banyak-banyak kenangan indah. Suer.
Apakah kau mencoba untuk? Saat itu karena aku. Sehingga keluarga kakak yang hancur dan musnah. Sekarang pembunuhnya tepat di depan kita. Bahkan jika kita kabur, kita tetap akan tertangkap dan dibawa kembali. Kali ini bagaimana kalau aku yang melindungimu? Apel. Daftar Feng Shen ternyata sudah pulih. Langit membantuku, langit memang membantuku. Setelah aku selesai berurusan denganmu, dan kemudian memanggil daftar Feng Shen, aku akan jadi yang terkuat di dunia. Selama kau mendapatkan daftar Feng Shen, kau bisa mengalahkan Kaisar Dunia Bawah. Sekarang hanya kau yang bisa mengalahkannya. Jika aku mendapatkan daftar Feng Shen, apa yang akan terjadi padamu? Tahun-tahun terakhir ini, aku sangat bahagia tinggal di keluarga Lin. Terima kasih. Dan terima kasih ibu dan ayah. Aku tidak setuju. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Kau adalah satu-satunya keluargaku sekarang. Aku akan selalu bersamamu. Tidak, jangan. Baiklah, Lin yang sudah kalah. Selama kamu menyerahkan token Feng Shen, mungkin akan kuberi kau kematian cepat. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Dao Agung dimulai langit dan bumi tak terbatas. Yin mendalam membantu yang tiga alam bersatu. Tidak bagus. Kamu bagaimana kamu tahu ini? Dosa yang telah kau perbuat terlalu berat. Menghancurkan keluarga Linku merugikan dunia fana. Pada akhirnya hanya satu hasil yang menantimu. Itu adalah kehancuran bagimu. Kamu bocah hanya denganmu? Kamu pikir bisa mengalahkanku? Jika kamu punya nyali, mari kita bertarung dengan layak dan terhormat. Dewa tiga alam dengarkan perintahku. Membunuh iblis tarian kacau perjuangan para dewa. Bunuh. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Akhirnya selesai.